halaman 472. 472. 472. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulul ma'mul wa salatan zahiran batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadrati rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitil kiram sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jalani summa ila Syekh Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman al-Madani summa ila khalifati Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsyad Bayan summa ila Abdul Samad al-Farimani summa ila arwah walidina masyayikhina wa salihim wa fura'ihim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي وحد المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. يا سلام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع في بيان آداب السماع. Pasal yang keempat pada menyatakan adab sama itu yaitu 5 perkara. Adab yang pertama bahwa memeliharakan zaman, yakni masa pada memeliharakan makan tempat, yakni tempat dan memeliharakan ikhwan, yakni saudara yang mendengarkan itu. Adapun memeliharakan zaman, maka yaitu sugianya orang yang membawakan sama itu bahwa memeliharakan ia akan waktu yang lapang hati seorang yang mendengar akan dia itu, daripada masgul ia akan sesuatu, dan jangan pada ketika orang makan dan pada ketika orang berbantah atau ketika orang berkelahi, dan jangan pada waktu orang sembahyang, dan pada tiap-tiap ketika yang masgul hati seseorang daripada mendengar akan sama itu, karena yang demikian itu tiada memberi faedah sama itu pada segala ketika yang demikian itu. Jadi di sini menjelaskan tentang bagaimana caranya orang yang membaca sesuatu yang diperdengarkan itu pertama menjaga waktu lah, masanya. Zaman itu kan masa atau waktu. Misalnya imbah maghrib, jangan loh, karena waktu-waktu orang beribadah. Dan kedua tempat, memelihara tempat di mana kita melaksanakan acara itu yang akan diperdengarkan, di mana tempatnya. Nah, itu dijaga, jangan sampai tempat-tempat maksiat. Yang ketiga, ikhwan, kawan-kawan kita yang mendengar itu cocok pada. Munyapina kada sesuai orang yang mendengar, jangan ditampilkan. Nah, kena jadi fitnah. Adapun memelihara zaman itu, maka yaitu sugianya orang yang membawa akan sama itu, artinya orang menampilkan suaranya bahwa memeliharakan ia akan waktu yang lapang hati seorang yang mendengar. Artinya kondisinya jangan ada dalam keadaan
kada nyaman, duka cita dan sebagainya. Nah, artinya pemain ini harus paham kondisi dan keadaan orang yang mendengar agar ada manfaatnya. Jangan pada ketika orang makan. Jadi orang makan tuh apa nang cocok, nang dihidangkan tergantung orangnya juga. Mana orangnya senang dangdut, ada yang senang CR, kan sulit tuh kita menampilkan. Dan pada ketika orang berbentah, berkelahi misalnya, atau ketika orang berkelahi, jangan juga tuh tampilkan. Dan jangan pada waktu orang sembahyang. Nah, memang kita banyak sembahyang sunat. Jadi ada waktu-waktunya, tempat-tempatnya yang harus kita menampilkan suara itu didengar. Itu nah ya juga suara tuh. Itu kan mengganggu juga. Ini kan waktu orang ibadah. Itu gambaran yang nyata. Orang beribadahnya geruk-geruk. Dan pada tiap-tiap ketika yang masgul hati seorang daripada mendengar akan sama itu. Artinya orang ada nyaman dengar bisa terganggu. Karena yang demikian itu tidak memberi faedah sama yang didengarkan itu pada segala ketika. Apa yang demikian itu yang disebutkan tadi, waktu, tempat, dan keadaan-keadaan. Jadi ada aturan. Adapun memeliharakan makan itu tempat lain, makan nasi lain, makan itu bahasa Arab tempat. Makan artinya tempat itu, maka yaitu sugianya jangan membawa penampilan pendengaran itu pada tempat jalan orang lalu lintas. Makanya kita berdakwah itu kada boleh di jalan umum sehingga mengganggu orang. Apapun alasannya kada boleh, karena itu hak umum. Karena hukum itu orang pada saat itu ada yang macam-macam musibah, ada anak beranak, ada kematian lewat lah. Nah, itu kada boleh, haram hukumnya. Kada sembarangan. Lain gang-gang tuh lain lah, komplek-komplek tuh lain, jalan umum. Dan jangan membawa sama pada tempat yang keji. Misal bersihir-sihir tempat yang pada sesuai lah. Banyak maksiat di situ. Jangan tampilkan. Dan sekalian tempat yang membawa masgul hati seorang daripada mendengar itu. Artinya orang mendengar kada cocok lah. Masgul itu orang mendengar kada cocok orang mendengar dan tampilkan. Maka itu ada faedahnya. Bahkan bisa jadi fitnah. Nah, kayak maulid kan ada negara ketujuh tuh. Jangan tapi enak tampilkan daerah negara ketujuh tuh. Mulah fitnah jadinya. Karena masing-masing pemahaman. Adapun memeliharakan ikhwan, kawan-kawan yang mendengar, yakni memeliharakan saudara yang mendengar ia sama tadi, maka sugianya jangan membawa sama itu pada hadapan orang yang mungkar. Artinya orang katu orang kada ketujuh. Kada ketujuh yang ditampilkan tuh kada ketujuh. Jangan karena manfaatnya fitnah jadinya. Jadi jangan membawa pada hadapan orang yang mungkar akan sama itu. Atau pada hadapan orang yang mutakabbir, yang sombong. Nah. Atau di hadapan orang yang ahli dunia. Ini kan ada merespon. Mendangdutnya merespon aja. Nah. Jadi maka kalau ditampilkan itu bisa jadi ria akan dia bagi orang yang membawa sama itu. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua sugianya bagi syekh. Ini guru lah. Guru punya murid, punya anak buah. Yaitu apabila hadir padanya murid yang memberi mudarat akan dia murid itu sama itu, bahwa jangan ia syekh membawakan sama pada hadapan murid. Nah, murid ini
Murid itu bukan murid maksudnya orang yang menuju Allah. Itu yang dikandalkan murid. Murid itu bahasa Arab atau salik juga sama salik. Jangan ia membawakan sama pada hadapan murid yang madarat sebab mendengar akan sama itu. Murid yang mudarat sebab mendengar akan sama itu ada 3 orang. 3 tingkatan atau 3 orang lah. Pertama, orang yang tiada masgul ia melainkan mengerjakan ibadat yang zahir 2. Padahal belum sampai ia si murid tadi kepada zauq perasaan akan sama yang membawa asyik akan Allah Ta'ala. Maka ketika itu sugianya bagi syekh tadi menyuruh akan dia murid tadi masgul dengan zikrullah atau dengan berkhidmat. Jangan dibariakan. Nah orang menuju Allah tadi mendengar tampilan-tampilan. Nah, kada perlu lebih baik berzikir. Kadanya kada memahami juga. Nang didengarnya tuh kada menjadi asik nyawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ahli ibadah aja. Ahli ibadah. Nah, ibadah jaga tujuannya. Tapi baru memahami lagi bagaimana perasaan yang didengar itu menyentuh keadaan. Nah itu pertama. Jadi gurunya jangan mengizinakan untuk berdengar selain daripada beribadah. Karena ada manfaatnya. Yang kedua, orang yang sampai ia murid tadi kepada zauq. Nah, ini zauq ini kan perasaan lah. Itu bahasa orang sufi zauq tuh perasaan. Dengarannya tuh masuk dari perasaannya. Nah, akan sama itu. Yang demikian itu, tetapi ada lagi tinggal di dalam hatinya itu sifat yang kejahatan, yang muwafaqah akan nafsunya. Muwafaqah apa? Cocok awan liurnya, cocok awan nafsunya masih ada. Ini sudah ada jauh, tapi masih cocok awan liurnya, masih ada maksiat di dalam hatinya. Karena yang demikian itu barangkali membawa ia murid kepada asyik akan sesuatu yang diharamkan akan dia. Nah, jadi kadang jangan diberikan dia oleh gurunya tadi mendengarkan syair macam-macam itu jangan. Nah. Yang ketiga, orang yang telah sampai jauh sama, artinya bujur-bujur menghayati sudah sama ini lah, yang membawa kepada asyik akan Allah Ta'alanya, asyik lah. Dan tiada tinggal di dalam hatinya sifat yang kejahatan, yang muapakah akan hawa nafsunya. Artinya luar biasa sudahnya asyik dengan Allah Ta'ala nih. Model kayak Syekh Jenar lah. Tapi itu bujur maksud itu nang manirunya nang lopok. Karena sidin kan ahli ibadah juga. Nah cuma sudah asyik ada tampil lagi ibadahnya. Nah ini contoh yang ketiga itulah. Nah. Tetapi tiada teguh padanya ilmu syariat. Nah ini karena keasikan ingat saja sembahyang ada. Yang ketiga nih contohnya. Tetapi tiada teguh padanya apa? Pandangan asik tadi tentang ilmu syariat yang zahir. Karena yang demikian itu bisa membawa kepada zindik. Apa arti zindik? Meremehkan amal zahir. Ya kan sembahyang. Orang aja tasawuf namanya ilmu sebuku tuh. Inya kalau urusan hakikat kada kode lawan dia pandai. Tapi kada sembahyang. Zindik itu artinya meremehkan amal syari. Dianggap pada bapak lagi dah, kada perlu lagi. Tuhan seberataan sudahnya. Banyak kalau ajaran itu. Nah, itu jindik namanya. Maka sakti orangnya anak ini. Nah, nang hubungan ini sakti benarnya. Nah, jadi sakti wanita sembahyang. Harus benar kalau. Ada kajian anak itu banyak benar. Nah, harap pada Rasulullah orang ini ilmunya. Nah, karena yang demikian itu asik nang kada paham syariat tadi membawa kepada jindik atau membawa kepada etikat yang jabariyah. Apa jabariyah? Terserah Allah aja. Kada ada ikhtiar, kada ada. Itu jabariyah.
Ada kita ini kan Qadariyah, di antara Qadariyah dan Jabariyah ada ikhtiar kita. Karena Allah juga menyuruh ikhtiar tuh. Nah, ikhtiar tuh Allah juga menyuruh di dalam Al-Quran firman-Nya. Ada buahnya yang ada ikhtiarnya kan kita baca Quran. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Itu dalilnya. Nah itu tiga itu orang yang mendengar bagi syekh tadinya harus dijaga tiga orang itu. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga sugianya bagi orang yang mendengar akan sama itu bahwa sungguh-sungguh ia mendengar kepada yang dikata oleh orang yang membawa sama itu. Padahal hadir hatinya serta menuntut ia akan warid yang dibukakan oleh Allah Ta'ala dalam hatinya itu. Nah, ini orang bujur-bujur semuanya lengkap. Ya kayak guru kita sekumpul. Kalau Sidin membaca lah syair itu Sidin semuanya sudah. Perasaan zahir dan batin itu jadi sudah. Karena ada warid. Warid itu lain wirid. Warid itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, apa pencerahan batin yang sebab wirid. Sebab karena banyaknya bacaan wirid. Yaitu jadi datang warid nur hidayah dari Allah. Bukan hidayah lagi taufik yang selalu membimbing orang itu menuju Allah. Allah itu warid namanya. Ya anak kayak buan apa siapa? Nang pengarang burdah ya, pengarang dari akhirat, orang yang asik dengan orang yang ditujunya. Itu. Karenanya semua yang diucapkan oleh pemain itu paham. Artinya tuh paham. Jadi connect semuanya apa yang didengarnya tuh dengan hatinya. Nyambung. Dan serta tetap anggotanya itu dan jangan ia berpaling ke kanan dan ke kiri. Nah, orang sudah mantap tadilah. Dan sugianya ia menundukkan kepalanya itu seperti duduk dalam berpikir akan Tuhannya. Dan jangan ia tapuk tangan dan jangan menarik. Nah itu. Tetapi jika ia mengerjakan yang demikian itu dengan tiada ikhtiarnya, nah ini terjadi gerakan-gerakan yang memang kada ada ikhtiarnya, bergerak sendiri. Nah, itu disebut dalam istilah orang majjub. Apa arti majjub? Sifat bariahnya tak diangkat oleh Allah, maka ada bahasa laginya. Itu bahasa orang sufi lah kita ini, nah ya itu bergerak macam-macam. Nah, ya berzikir itulah. Nah, kada ada ikhtiar, kalau bang ini kehendak, keinginan iradahnya dari jiwanya kada, tapi ini karena sifat basirah diangkat, kada merasa laginya, ada punya sifat terjadi waninya, itu namanya majjub. Sifat kemanusiaannya hilang, yang berlaku itu adalah kudrat dan iradat Allah. Nah, tingkatannya nih lah itu. Kita ini memandir jadi dulu, memandir bacaannya ada di sini. Artinya mereka itu kalau terjadi pindah bergerak macam-macam berzikir, kada perlu heran kita, karena memang mereka ada turuknya, ada jalannya dan ada ilmunya. Orang sufi itu, lah. Tiada ikhtiarnya, maka yaitu diujurkan, yakni yang demikian itu tiada mengapa bagi mereka. Tapi bagi tanah awak pada awak itu dengan keasikan bergerak pun serta diingat Allah Ta'ala. Lain dengan kita. Bukan dorongan dari Sang Pencipta, tetapi hendak bergerak itu mungkin karena keasikan mendengar suara, karena dorongan suara itu ada gerakan. Nah kayak mendengar dangdut adalah ada kalau koneknya kita tuh tangan bergerak seakan-akan mudika itulah. Itu beda dengan gerakan yang majjub yang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, bahwa yang terlebih aula bagi orang yang mendengar akan sama itu, jangan ia berdiri sebab mendengar sama itu. Dan jangan ia mengangkat suaranya dengan menangis sebab mendengar sama itu. Ini orang yang paham semuanya lah. Artinya nih, jadi sampai mendengar tuh macam-macamnya lah. Berdiri, menangis, mendengar. Karena jauhnya jadi benar sudah.
Tetapi jika menari ia atau menangis ia, maka yaitu mubah, tiada haram. Jika tiada dikasatnya dengan yang demikian itu akan riya. Boleh jadi. Karena kedudukan mereka kan tadi orang yang sudah jawabnya tinggi. Dan jika haram yang demikian itu, ini alasannya. Jadi kada haram, jadi boleh. Karena terjadi di zaman Rasulullah. Istri Sidin melihat, sini. Dan jika haram yang demikian itu dapat menari dan menangis, niscaya tiada melihat Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha akan orang Habasyi yang bermain-main di dalam masjid Nabi SAW, padahal ia menari. Dan adalah serta Sayyidatu Aisyah itu Rasulullah SAW awan Nabi kada menaku. Padahal tiada ia Nabi itu ingkar atau mungkar akan dia Habasyah itu menari. Kada menagur. Nah, kada menagur. Itu alasannya kada mengapa kalau memang kada riya. Nah, boleh. Tapi momennya harus dipahami inilah. Nang di masjid ini memang ada waktu yang orang beribadah, waktu hari raya. Memang keadaan itu harus bergembira. Nah, ada kita ini baru pada tahu di waktu maghrib sikat saja juga orang beribadah itu nang jadi ada perbedaan orang sembahyang sunat kena awal lagi ribut. Adab yang kelima, apabila berdiri seseorang yang mendengar akan sama itu dengan wujudan. Nah, memang bahasa tasawuf wujudan ini itu bahasa tasawuf telah lewat, yakni dengan sebab asyik akan Allah Ta'ala, bukan sebab prianya. Maka sugianya bagi orang yang hadir itu muapakah akan dia berdiri, cocok berdirinya, karena mengikuti keadaan hatinya. Keadaan hatinya yang sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudan itu artinya mendadak rasa mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Habis sudah kisah pendengaran panjang, kisah mendengar ini panjang benar. Kita masuk kepada bab yang selanjutnya, al-babut tasi fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab yang ke-9 pada menyatakan menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat yang mungkar, yakni kejahatan. Dan di dalamnya bab ini ada 4 pasal. Al-faslul awwalu fi wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa fadilatihi. Pasal yang pertama pada menyatakan wajib menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada yang mungkar dan menyatakan akan kelebihannya. Kata Imamul Ghazali rahimahullah, wa'lam annahuma min usuluddin wa bihima yahsulul gharda wa bihima yahsulul ghardu min bi'satihi ta'ala al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Di rumah. Artinya ketahui olehmu, hai orang yang berkehendak kepada kemenangan dalam akhirat itu, bahwasanya keduanya amal ma'ruf nahi mungkar maksudnya itu daripada pohon agama, asal agama. Dan dengan keduanya itu hasil faidah daripada membangkitkan Allah Ta'ala akan segala anbiya salam. Karena Nabi diutuskan untuk menyampaikan kebajikan dan menegah kemungkaran. Adapun dalil yang menunjukkan wajib keduanya itu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Artinya hendaklah ada setengah daripada kamu yaitu umat Nabi SAW yang menyeru mereka itu kepada berbuat kebajikan dan menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, yakni yang kebajikan pada syarak, dan menegahkan mereka itu daripada pekerjaan yang mungkar, yakni kejahatan yang maksiat, dan mereka itulah
yang mendapat kemenangan lagi bahagia. Nah. Jadi tugas kita sebagai umat Islam yang beriman seberataannya. Pertama kalau dulu tugas kita menyuruh diri kita berbuat kebajikan dan melarang diri kita untuk menegah kejahatan. Ya kita dulu. Setelah diri kita baru anak-anak istri kita. Itu perintah Al-Quran. Nah, jadi kita pinandui diri kita masing-masing dulu ya kan. Nah, bintang mana ada kedudukan kita nih. Jangan melihat kejahatan orang dulu kita. Itu Quran kalau dalilnya. Surah At-Tahrim kan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu jangan masuk neraka. Artinya kita dulu tuh. Ini yang kita rancak keliru. Asapas saja sudah kita nih rasanya nih nang bahaya benar. Rasa cukup saja sudah ilmu, awan rasa pas saja ibadah nih. Ini nang keliru kita. Kada kontrol. Karena kita ini punya rakyat. Hati sebagai pemimpin. Anggota 7 kita rakyat kita. Itu nang kita perintahkan. Itu nang kita jaga oleh hati nang diberi ilmu. Sudah itu baru anak istri kita, baru ke lain. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ayat itu menyatakan wajib menyuruh akan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan. Tetapi wajib fardu kifayah bukan fardu ain. Ini fardu kifayah ini kepada orang lain. Nah, fardu kifayah itu kepada orang lain pula ada sudah nang memberitahukan kepada fardu lagi kita. Kita menyuruhi awak kita aja. Nang paling dijaga tuh urusan awak kita, anggota 7 kita nih. Hati kita. Makanya ada dalam pelajaran sifat wara. Lah, wara secara fikih menjaga makanan, menjaga pakaian, menjaga fasilitas, jangan sampai nahar. Ya Allah. Kena hanya nang anggota 7 yang dijaga pula. Mata, telinga, lisan, tangan, kaki. Banyak yang kita jaga. Rakyat kita ini banyak, yang di awak kita ini banyak. Salah satu dari anggota kita yang ada masih maksiat, maka amal kita tidak akan diterima. Karena Allah itu yang diterima apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, kata Allah. Allah hanya saja menerima amal-amal itu amal-amal orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa secara umum? Imtisalu awamir, melaksanakan seluruh perintah Allah, wajtinabu nawahihi, seluruhnya meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Seluruh anggota kita itu maksudnya. Jadi oleh karena itu kita jangan pernah merasa cukup dengan ibadah kita. Dan jangan pernah merasa cukup dengan ilmu kita. Banyak lagi. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Artinya adalah kamu itu umat yang terlebih baik yang dikeluarkan bagi manusia. Yang baik itu apa? Yang menyuruh kamu dengan berbuat kebajikan dan menegahkan kamu dari berbuat kejahatan. Nah, ini kitabnya wan kita nih lah. Tadi orang belum disuruh, seseorang langsung berikan menyuruh berbuat baik. Ini wan kita. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ayat ini menunjukkan atas kelebihan menyuruh
dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan. Dan lagi beberapa ayat Quran yang menunjukkan yang demikian itu. Dan lagi beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan yang demikian itu apa? Demikian itu menyuruh berbuat baik dan menegah berbuat kejahatan. Dan setengah daripada riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa ia berkata di dalam ia membaca khutbah. Kata beliau, ya ayuhan nas innakum taqra'una hadhil ayata wa tu'awwilunaha ala khilafi ta'wiliha. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza ihtadaitum. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min qaumin amilu bil ma'asi wa fihi man yaqdiru ala an yunkir alaihim falam yaqal illa wa yushiku ayyu ammahumullahu ta'ala bi'azabin min indi. Nah, ini yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar waktu mengkhutbah. Artinya, hai segala manusia, bahwasanya kamu membaca ayat ini, yakni ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza ihtadaitum. Artinya, hai manusia yang percaya akan Allah Ta'ala, lazimkan perbuatan diri kamu dan tiada memberi madarat akan kamu oleh seseorang yang sesat apabila kamu dapat petunjuk. Tetapi kamu mentakwilkan ayat ini dengan makna yang menyalahi akan maknanya yang sebenarnya. Dan bahwasanya aku mendengar, ujar Abu Bakar sahabat, akan Rasulullah SAW bersabda dengan katanya, tiada daripada kaum berbuat amal dengan maksiat padahal ada pada mereka itu seseorang yang kuasa menegur atas mereka itu, dan tiada ia menegahkan akan dia larangan tadi, melainkan hampir bahwa diumumkan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan siksanya daripadanya. Nah, ini tugas para ulama nih. Kalau ulama berdiam, kada menegur, tidak menyuruh amal ma'ruf dan tidak menegah kemungkaran, maka azab itu akan umum, akan berataan. Karena ini kalau secara umum, nang iyanya tadi diri kita masing-masing. Kita kontrol masing-masing. Sudah sampai di mana kita menjaga rakyat kita. Sehingga anggo kita nang tujuh ini jangan sampai terjerumus kepada maksiat. Dan lagi riwayat daripada Abi Sa'labah radhiyallahu anhu, wasanya ia bertanya akan Rasulullah SAW, firman Allah Ta'ala, la yadurukum man dhalla idza ihtadaitum. Rupanya ayat inilah menjadi anu benar oleh para sahabat. Sehingga banyak yang bertanya. Ya Aba Sa'labah, mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Fa idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'asyaratan wa ijaba kulli zi ra'yin bi ra'yi fa alaika bi nafsika wa da'anka al awam min waraikum fitanan ka qita'il lail al muslim lil mustamsik lil mutamassiki fiha bi misli allazi antum alaihi ajru 50 minkum. Qila bal minhum ya Rasulullah, qala la bal minkum li'annakum tajiduna 'alal khair a'wanan wa la yajiduna 'alal khair a'wanan. Sampai ke sudah belum? Ya, pas saja nih. Artinya, hai Aba Sa'labah, ya Rasulullah, suruh olehmu dengan mengerjakan kebajikan dan tegahkan olehmu daripada mengerjakan yang mungkar. Maka engkau lihat akan kikir yang diikuti dan hawa nafsu yang diikuti dan dunia yang dipilih dan ujub, yakni suka tiap-tiap orang yang mempunyai bicara dengan bicaranya
maka ketika itu lazimkan dengan dirimu dan tinggalkan olehmu akan orang awam itu. Karena bahwasanya di belakang kamu itu beberapa fitnah seperti potongan-potongan malam yang amat kalam, yang amat gelap sampai. Dan bagi orang yang berpegang di dalamnya dengan seumpama ada yang kamu berpegang atasnya itu pahala 50 daripada kamu, maka sembah sahabat. Tetapi pahala 50 daripada mereka itu ya Rasulullah, apa maksudnya? Maka sabdanya, tidak, bahkan 50 daripada kamu, karena bahwa kamu mendapat akan seseorang yang menolong atas menyuruh berbuat kebajikan. Artinya nilainya luar biasa kebaikan orang yang menyuruh berbuat baik dan menegah daripada berbuat kejahatan. Karena bahwa kamu mendapat akan seseorang yang menolong atas menyuruh berbuat kebajikan. Sedangkan mereka tiada mendapat akan seseorang yang menolong atas menyuruh berbuat kebajikan. Jadi mereka-mereka yang sanggup, ada orang yang mau melakukan kebajikan, maka itu kita syukurilah. Nah, ada masih kita majelis taklim, nah itu kita syukuri. Ini untuk melepaskan itu. Nah, coba sudah ada kawan lagi, karena kerasnya ini macam-macam ini lah. Sembahyang ada kawan lagi berjamaah, apa-apa. Nah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada kita itu. Sehingga kita masih aman melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini semuanya menjadi ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah sehingga kita masing-masing dapat menasihati diri kita dan keluarga kita. Kemudian kalau mampu hanya keluar. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah dan mengampuni segala kekurangan kita dan dosa anak istri kita dan dosa orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah.